Ezra mungkin pasalnya hanya 10 ya. Saya menjelaskan garis besar aja, garis besar ya. Ezra itu artinya penolong. Penolong. Kemudian Ezra dan kitab Nehemia itu satu kitab. Satu kitab. Itu namanya Septuagint ya. Itu satu kitab, tapi kitab Vulgata itu yang sering dipakai di gereja Katolik itu mulai dipisah menjadi itu. Itu berasal dari keturunan imamnya, imam. Itu dari Harun keturunan ke-16. Kemudian ahli Taurat. Penulisnya Ezra. Kemudian ya pembacanya orang Israel yang pulang dari pembuangan. Kata kunci di dalam kitab Ezra itu bait suci ya, membangun bait suci. Kemudian tangan Allah itu sering ya disebut ya, tangan Allah. Jadi Allah tidak punya tangan, tapi di dalam Alkitab biasanya itu digambarkan seperti manusia ya, wajah Allah, tangan Allah, itu seperti manusia. Kemudian kata kunci salah satunya perkawinan campuran itu terjadi. Tema kitab itu mari kita membangun bait suci. Bait suci itu yang kudus. Inti ayat ya dalam kitab Ezra itu pasal 7 ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi itu mengajar firman Tuhan itu sangat penting ya untuk orang Israel yang pulang dari pembuangan. Jadi mengapa Allah harus memulihkan bangsa Israel? Bukan karena bangsa Israel yang dibuang di Babel, mereka rajin berdoa atau mereka mungkin bertobat, itu tidak. Hanya karena itu janji sama Daud. 2 Samuel pasal 7 ayat 16 ya. Itu kerajaan Daud itu akan dikokohkan selama-lamanya. Kemudian janji kepada Abraham tadi ya, tanahnya, orangnya, kuasanya, berkatnya. Itu sudah berjanji sama Abraham, karena janji itu bangsa Israel dipulihkan. Bukan karena mungkin mereka bertobat di Babel. Itu tidak ya. Jadi inti pasal Ezra itu dua garis besar ya. Dua bagian. Bagian yang pertama pasal 1 sampai 6. Rombongan pertama orang buangan yang kembali ke Yerusalem. Itu rombongan yang pertama. Yang pasal 1 mereka itu pulang, bersiap-siap pulang, diizinnya oleh Kores pulang. Kemudian nomor yang pasal 2 daftar orang yang pulang, rombongan yang pertama. Jadi hari ini ayatnya panjang ya, lumayan. Pasal ayatnya sampai ke 70. Jadi mengapa harus menulis nama-nama yang pulang itu dengan teliti? Keluarganya, atau mungkin sesuai dengan asal dari mereka, atau dari nama-nama imam atau orang Lewi itu ditulis sangat teliti. Itu menggonggong ya, itu katanya amin ya. Puji Tuhan. Anjing pun mengaminkan firman Tuhan. Saudara-saudara harus bertobat. Kemudian pembangunannya, pembangunan bait suci. Jadi rombongan yang pertama itu mereka, apa yang mereka kerjakan yang pertama itu ya membangun bait suci. Bait suci. Itu yang penting kan. Misalnya kita mungkin orang Indonesia dihancur oleh Malaysia. Kemudian mungkin 70 tahun ya dibuang ke Malaysia,
nanti ya pulang ke Lampung lagi sesudah 70 tahun kemudiannya, mungkin apa yang saudara-saudara kerjakan? Ya pasti orang jemaat yang setia, dia akan membangun gereja dulu, tempat ibadah. Itu penting sekali. Tapi mungkin nanti mungkin tidak terjadi hal itu juga ya, mungkin banyak masalah juga. Tapi membangun bait suci itu selalu ada perlawanan. Ada musuhnya yang melawan. Membangun kerajaan Allah, ya selalu ada musuhnya, iblisnya yang melawan, menghancurkan. Ini terjadi besok ya, pasal 4. Kemudian pembangun dimulai lagi, kemudian pentabisan. Kemudian pasal 6 sampai pasal 7 itu sudah berlalu 40 tahun lalu. 40 tahun berlalu. Itu bedanya. Itu penting ya dalam pemahaman pasal 7 ya. Itu 60 tahun udah berlalu, kemudian Ezra rombongan yang dia membawa rombongan yang kedua. Jadi Ezra, maka pasal 6 sampai pasal 6 sudah bait suci sudah jadi. Kemudian udah berlalu 60 tahun, kemudian Ezra datang dengan rombongan yang kedua ya. Nama-nama rombongan itu tertulis. Kenapa nama-nama itu tertulis di sini pasal 28? Karena mereka tinggal di Babel, kerajaan Babel itu sebagai orang asing 70 tahun tinggal di sana. Maka nenek mereka, kakek mereka hampir ya semua meninggal dunia. Mereka juga 70 tahun tinggal di Babel ya. Maka mungkin untuk membangun bait suci, untuk ibadah kepada Tuhan, itu pindah dari Babel itu sebenarnya tidak gampang. Tidak gampang. Harus ambil keputusan yang agak sulit ya. Karena 70 tahun tinggal di sana. Sehingga yang dapat nama-nama di sini itu yang orang yang beriman kuat. Begitu rindu datang ke Yerusalem untuk menyembah Yahweh. Maka nama-nama mereka itu tertulis seperti nama pahlawannya, pahlawan iman zaman itu. Karena ya tidak gampang ya, 70 tahun tinggal di sana, tapi mau pindah pulang ke kampung, pulang ke Yerusalem. Tetapi Ezra membawa rombongan kedua ini, tapi banyak orang sudah 60 tahun berlalu, tapi yang meninggalkan iman mereka. Sehingga Ezra itu sedih. Kemudian khotbah ya, harus bertobat. Kemudian ada daftar nama perkawinan campuran. Mereka sudah pulang, kemudian sudah bangun bait suci, tetapi meninggalkan iman, jarang ibadah. Justru mereka kawinnya percampuran sama orang-orang di sana. Mengapa seperti ini terjadi? Karena saudara-saudara pindah, misalnya dari 70 tahun tinggal di Malaysia, kemudian pindah ke Lampung, ya mungkin sudah bangun gereja, tempat ibadah, awalnya mungkin senang ya, tapi lama-lama mungkin saudara-saudara mungkin harus mencari nafkah, mungkin tidak ada tanahnya, maka harus akan menikah dengan orang pribumi di sana. Karena orang pribumi sudah lama tinggal di sana, khususnya orang Samaria. Agamanya agak beda, tapi mereka kehidupannya stabil, sudah masih tinggal di Yerusalem. Jadi sebagai pendatang itu sulit betah secara ekonomi, sehingga melalui perkawinan yang mereka mencari hidup yang aman. Itu nama-nama perkawinan campuran ini tertulis, kemudian Ezra meminta mereka bercerai. Itu Alkitab mungkin tidak boleh bercerai, tapi itu perkawinan, melalui perkawinan ini mereka menyembah berhala juga.
Jadi imannya berubah. Kemudian ini 3 tahap pembuangan dan 3 tahap pemulihan Israel. Jadi waktu kota Yerusalem dihancurkan itu 3 tahap. Pembuangan ke Babel ini tiga tahap ya. Tahap yang pertama itu, kalangan bangsawan muda Yehuda itu namanya Daniel. Daniel itu yang pertama kali ya, Daniel dan rombongannya bangsawan muda dibuang ke Babel yang pertama. Kemudian yang kedua itu Yeskel, nanti akan baca kitab Yeskel ya. Mereka dibuang ke Babel, itu rombongan yang ketiga. Kemudian yang terakhir, waktu kota Yerusalem dan bait suci dibakar semua, itu yang tersisa. Kecuali yang Yeremia dan rakyat yang paling miskin, itu tidak dibuang. Tapi tersisa sebagian, itu tahap yang ketiga dibuang. Kemudian pemulihan juga, sama 3 kali. Jadi jumlahnya besok kemarinnya tertulis ya 49.897 orang kembali di bawah pimpinan Zerubabel dan Yesua. Jadi itu rombongan yang pertama dikembalikan. Kebanyakan suku-suku di sini itu suku Yehuda dan suku Benyamin dan orang Lewi. Suku Israel Utara udah dihancur oleh Asyur ya, sehingga mereka tersebar daerah dulu di kerajaan Asyur di pegunungan-pegunungan. Maka waktu dibuang ke Babel itu kebanyakan itu suku Yehuda dan Benyamin saja. Orang Lewi yang mereka melarikan diri dari Israel Utara, mereka saja pulang dari Babel. Kebanyakan suku itu mayoritasnya suku Yehuda dan Benyamin. Suku yang lain tidak banyak. Jadi itu rombongan yang pertama bagi Zerubabel dan Yesua. Kemudian rombongan yang ketiga kitab Esra ya, pasal 7, Esra pasal 7. Kemudian yang ketiga itu Nehemia, itu rombongan yang ketiga. Jadi nanti ceritanya kitab Nehemia ya. Jadi mengapa 3 kali dibuang, 3 kali dipulihkan? Mengapa Alkitab menulis cara seperti ini ya? Karena semua kejadian ini terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Bukan karena kerajaan Babel itu berkuasa besar, bangsa yang besar, punya banyak militer tentara, sehingga mereka menghancurkan Israel. Tidak. Karena ini hukuman dari Tuhan terhadap Israel yang menyembah berhala, sehingga kehancurannya 3 kali, pemulihannya 3 kali. Itu semuanya rencana Tuhan, bukan karena kekuatan Babel atau kekuatan kerajaan Persia. Jadi Babel itu kota kuno ya, kota kuno. Jadi Abraham itu dipanggil dari Ur-Kasdim. Ur-Kasdim sudah ada kerajaan Babel kuno. Jadi Abraham nenek moyang bangsa Israel sudah pernah dipanggil, dipanggil dari Babel. Sehingga Abraham, bukan Abrahamnya, Abraham ini orang Ibrani. Orang Ibrani itu artinya mereka orang yang menyeberang 2 sungai. Itu arti orang Ibrani. Karena Abraham juga menyeberang 2 sungai itu yang besar, Efrat dan Tigris. Jadi Babel ini kerajaan dunia, dilempar ke Babel, itu artinya ya mereka menderita di kerajaan dunia seperti Mesir ya, Mesir. Sehingga Babel ini nanti kitab Wahyu ya, kitab Wahyu sebelum Yesus datang itu kerajaan Babel, kerajaan dunia ini dihancurkan karena kerajaan dunia ini melawan kerajaan Allah. Jadi itu kerajaan Babel itu banyak arti ya di dalam Alkitab. Kemudian kalau saudara-saudara membaca Mazmur
Mazmur pasal 120 sampai 130. Itu judul Mazmur itu nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah kira-kira 15 pujiannya. Nyanyian judulnya dikasih nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah itu artinya apa? Jadi bangsa Israel dibuang ke Babel, tapi karena ada izin dari Raja Kores, mereka pulang menuju ke Yerusalem, menuju ke Sion. Sion itu artinya batu ya, batu. Yerusalem, Sion sama. Sion, sehingga mereka penuh dengan sukacita, penuh dengan sukacita. Jadi jaraknya jauh sekali dari Persia sampai ke Yerusalem, kira-kira 1.600 km ya. Tetapi mereka pulang ke Yerusalem dengan berbagai pujian, dengan penuh sukacita. Itu tertulis di dalam Mazmur nyanyian ziarah ini. Kemudian Daniel dan Esther itu nanti kitab Daniel dan kitab Esther itu orang Israel yang tidak pulang. Itu mereka alami apa di Persia. Itu ceritanya ya. Kemudian 70 tahun itu kita harus mengerti arti 70 tahun ini ya, 70 tahun. Sebenarnya sudah ada nubuat terhadap bangsa Israel. Bangsa Israel kalau berdosa, kitab Imamat ya, kitab Musa sudah ada nubuatnya, sudah ada ayatnya, supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu, dimuntahkan oleh bumi itu, apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelumnya kamu. Jadi bangsa Israel menyembah berhala sehingga bumi tanah Kanaan itu kotor, penuh dengan kenajisan, sehingga bumi ini memuntahkan bangsa Israel akan dimuntahkan. Sudah ada nubuatnya. Itu betul-betul terjadi ya, betul-betul terjadi. Karena bumi itu dibersihkan dan diperbaharui. Itu artinya bumi baru. Bumi baru. Bumi kotor sehingga selama 70 tahun itu bumi harus dibersihkan. Bumi itu diperbaharui, yaitu bumi baru. Itu nanti mungkin kitab Yesaya juga sama. Bumi baru itu bukan hanya tertulis di dalam kitab Wahyu ya. Sudah tertulis di dalam kitab Yesaya. Artinya sudah pernah terjadi bumi baru, langit baru itu. Bukan suatu nanti Yesus datang kedua kali. Jadi bumi itu harus bersih selama 70 tahun. Bumi istirahat. Jadi 70 tahun juga mungkin 7 dan 10 ya. Itu juga lumayan angka sempurna juga. Jadi masa tertentu dibuang biar bumi yang dinajiskan itu dibersihkan. Kemudian sudah ada nubuat dari Yeremia juga ya, Yeremia, kitab Yeremia. 70 tahun kemudian akan dipulihkan. Yeremia ya, pasal 29 ayat 10. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Kitab Daniel juga tertulis tentang pemulihan Israel sesudah 70 tahunnya. Jadi itu semua rencana Tuhan. Kemudian 70 tahun itu hitungnya dari mana, itu banyak mungkin tafsirannya. Tafsiran bermacam-macam tafsirannya. Yang pertama, kehancuran Yehuda. Kota Yerusalem dan bait suci dibakar tahun sebelum Masehi 586. Kemudian nanti Ezra pasal 6 pentabisan bait suci Jerubabel. Itu ya salah satu hitungnya untuk 70 tahun. Itu salah satu tafsirannya. Tetapi yang lain, pembuangan yang pertama, rombongan Daniel ya, dibuang, kemudian nanti rombongan yang pertama dipulihkan. Itu 70 tahun. Sedikit-sedikit beda, tapi menurut aku itu nomor satu ya, itu kehancuran Yehuda
sampai Pentabi sampai suci itu 70 tahun lebih mungkin benar ya. Kemudian 70 tahun itu seperti ya masa gelap. Masa gelap. Seperti bangsa Israel dibuang diperbudakan di Mesir 400 tahun. Kemudian nanti kita Maleakhi, sesudah kita Maleakhi 400 tahun itu masa kegelapan sebelum Yesus lahir. Jadi selalu ada masa-masa yang gelap, masa-masa yang sukar, selalu ada. Sekarang juga ya, mungkin corona ini mungkin kita juga mengalami kegelapan juga ya. Ya artinya masa terang akan datang ya. Itu ada beberapa tokoh di dalam kitab Ezra. Itu yang pertama Raja Kores ya, Raja Kores. Raja Kores itu dua Tawari pasal 36-nya, yang terakhir juga mungkin tertulis. Kemudian kitab Ezra pasal 1 juga ya, Raja Kores. Itu mulai dengan kisah Raja Kores. Itu Kores itu artinya matahari. Matahari. Seperti apa, Firaunnya. Jadi itu semacam apa ya, simbol dewa. Mengapa Kores itu memberi izin untuk bangsa Israel pulang ke Yerusalem? Mengapa dia menyatakannya kebijakan seperti itu ya? Kalau diperbudakan di Babel mungkin mereka senang ya, di Persia senang. Tetapi dia yang memberi izin biar pulang. Mengapa dia menyatakannya kebijakan seperti ini ya? Karena Kores ini beda dengan kebijakan dari kerajaan Asyur sebelumnya. Kerajaan Asyur biasanya seperti Israel Utara ya, menghancur kota Samaria, kemudian membawa orang Israel, kemudian di negeri mereka ya, kemudian orang Asyur membawa ke Samaria, ya memberi tempat tinggal untuk mereka. Sehingga itu orang Israel Utara itu semua itu bertara campur. Jadi itu hilang identitas mereka sebagai bangsa pilihan, karena ya perkawinan campur atau mereka tinggal di luar negeri. Itu salah satu kebijakan penjajahan dari kerajaan Asyur. Tetapi kerajaan Persia itu beda. Itu Kores itu mungkin lebih pintar ya, tidak mau menjajahi sebuah negara cara seperti itu. Tapi dia menunjukkan toleransi agama terhadap negara penjajahan. Jadi dia memberi toleransi kepada negara-negara yang dia jajahi ya. Sehingga kerajaan Persia itu aman. Itu dia berpikir seperti itu. Sehingga dia memberi izin. Tapi itu juga kehendak Tuhan ya, kehendak Tuhan. Jadi Tuhan memakai raja negara kafir juga ya Tuhan pakai. Ada nubuat juga di dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 1 ya, itu sangat terkenal ya. Akulah yang berkata tentang Kores. Jadi Yesaya sudah bernubuat ya 200 tahun sebelumnya, atau 200 tahun atau 160 tahun kira-kira sebelumnya sudah ada nubuat tentang Kores. Namanya juga jelas. Jadi dia gembalaku. Jadi Raja Kores akan mengembalikan bangsa Israel ke Yerusalem. Itu sudah ada nubuat dari Nabi Yesaya. Kemudian Ezra pasal 1 ayat yang pertama juga kemarinnya, Tuhan Yahweh menggerakkan hati Kores. Jadi melalui ayat ini ya, Yahweh menggerakkan hati Kores, itu artinya apa? Kores itu bukan orang percaya. Tetapi dia menyebut Yahweh sebagai Allah semesta langit. Itu sebenarnya luar biasa. Ini beda dengan Firaun. Firaun itu dia tidak mau melepaskan bangsa Israel untuk pergi. Tapi Kores ini bukan orang
yang mengenal Allah, tapi dia menyebut nama Yahweh, nama Allah juga. Karena ya itu semua Tuhan menggerakkan hati Kores. Itu ayat pasal 1 ayat 1 ya. Tuhan menggerakkan hati Kores. Jadi yang menguasai semua sejarah dunia ini siapa yang memerintah, yang menguasainya? Itu Tuhan sendiri, bukan raja-raja dunia ya, raja-raja dunia. Jadi ya bangsa Israel ya bisa pulang karena izin dari Raja Kores. Karena Tuhan yang menggerakkan hatinya. Ini sangat mirip dengan Raja Konstantinopel ya. Konstantinopel. Kerajaan Roma ya, tahun 313 itu. Karena ada Raja Konstantinopel, kerajaan Roma itu, ya Roma itu menjadi negara Kristen kan. Jadi itu karya Tuhan ya yang luar biasa. Tuhan menggerakkan semua hati raja-raja dunia juga. Bukan hanya Tuhan atau Yahweh itu Allah yang memerintah suatu daerah. Karena zaman dulu itu iman orang-orang biasanya itu menyembah dewa itu artinya dewa itu menyembah satu daerah. Jadi peperangan itu juga bukan hanya mungkin mengadu kekuatan militer ya antara dua bangsa. Bukan, itu mengadu kekuatan dewa mereka juga. Maka dewa, daerah, Allah, daerah itu banyak. Tetapi Yahweh, Tuhan, Allah Israel itu yang menguasai Israel dan kerajaan Persia, kerajaan Babel, ya semua itu kerajaan-kerajaan yang besar, berkuasa besar, itu Tuhanlah yang menguasainya. Itu maka mungkin orang Israel yang dapat izin itu mereka agak kaget ya. Raja kafir, tapi dia menyebut Yahweh, kemudian memberi izin. Maka mungkin mereka juga kaget. Kemudian rombongan yang pertama itu Zerubabel. Zerub dan Babel itu artinya nama ini mungkin karena Zerubabel ini lahir di Babel. Sehingga nama juga bukan ya orang Yahudi, tetapi namanya sudah agak berubah ya, sesuai dengan tempat tinggal mereka. Zerubabel. Jadi agak tetapi di sana ada Sesbasar. Tapi Sesbasar itu namanya sama, tapi disebut Sesbasar juga. Ezra 1 ayat 8 ya. Sesbasar itu sama dengan Zerubabel. Tapi ada yang bilang ya beda. Tapi menurut aku itu nama seperti orang Babel ya. Tapi nama orang Yahudi itu Sesbasar. Suku Yehuda. Kemudian dia masih cucu Raja Yehoyakin. Artinya dia masih meneruskan kerajaan Raja Daud ini. Zerubabel ini. Apalagi suku Yehuda. Jadi dia yang membawa rombongan yang pertama, kemudian datang ke Yerusalem, kemudian membangun bait suci. Karena suku Yehuda akan membangun bait suci. Suku Yehuda. Nanti akan jelaskan lagi ya. Itu sangat penting. Ini Zerubabel ini Matius 1 ayat 12 itu nenek moyang Yesus Kristus. Namanya tertulis di dalam silsilah Yesus Kristus ya. Sangat penting ya. Kemudian yang datang bersama-sama dengan Zerubabel ini namanya Yeshua. Kalau saudara-saudara itu mendengar Yeshua itu pasal 2 juga banyak Yeshua ya. Karena zaman ini Yeshua itu sama dengan Yosua. Sama dengan Yesus. Sama. Jadi sebenarnya penerjemahannya Yosua juga enggak apa-apa. Yosua yang membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan lewat
Sungai Yordan ya, Sungai Yordan. Jadi mengapa ini Yosua ini juga, Yesua ini juga tertulis nama di sini? Karena Yesua ini juga membawa bangsa Israel dibuang ke Babel, kembalikan ke Yerusalem, melewati Sungai Efrat dan Tigris ini. Ini sangat mirip dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus juga dibaptis di Sungai Yordan kan, Sungai Yordan. Maka Zerubabel dan Yosua itu rombongan yang pertama, dua pimpinan ini sebenarnya itu sangat berarti. Salah satu ini suku Yehuda yang membangun bait suci. Kemudian yang membawa bangsa Israel menyeberang sungai seperti Yosua. Yosua, Yesua, Yesus, Hosea itu semua sama ya. Kemudian salah satu tokoh ya, nanti pasal 5 itu ada Hagai dan Zakaria ya. Zakaria itu terus mendukung untuk membangun bait suci. Karena ya mereka beberapa udah tidak mau membangun bait suci lagi karena ada lawanan dan juga ya hidup sendiri juga sulit juga, sehingga Hagai dan Zakaria itu berteriak-teriak ya, kamu jangan hanya membangun rumahmu sendiri dulu, jangan seperti itu. Jadi ayo bangun rumah Tuhan dulu. Itu nanti bisa belajar ya, Hagai dan Zakaria. Kemudian kerajaan dunia ini ya, itu kerajaan Babel ya, kerajaan Babel itu menghancurkan kerajaan Asyur ya, kerajaan Babel. Kemudian kerajaan Persia, kerajaan Yunani, nanti Raja Agung Alexander ya. Kemudian kerajaan Yunani dihancur oleh kerajaan Roma. Jadi 4 kerajaan ini sangat penting ya. Mungkin tahun ini kita akan membaca kitab nabi-nabi atau nanti kitab Daniel, itu kita harus mengerti itu latar belakang sejarah zaman Daniel, zaman nabi-nabi. Karena itu semua latar belakangnya itu kerajaan Babel dan kerajaan Persia, kerajaan Yunani dan kerajaan Roma. Kalau kita membaca kitab Daniel juga ya, ada patung yang besar. Itu bagian kepala itu mungkin emas, bahu perak, itu pinggang, punggung itu tembaga. Kemudian kakinya mungkin besi atau tanah liat 2 kaki itu ya. Itu semua ada kaitan dengan kerajaan-kerajaan ini. Tetapi kerajaan-kerajaan ini semua itu dihancurkan. Kemudian Yesus datang, bertobatlah, kerajaan surga sudah datang. Jadi waktu kita mengerti kerajaan-kerajaan ini baru bisa mengerti kerajaan surga, kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus Kristus itu apa artinya. Kerajaan-kerajaan itu berkuasa besar, tetapi dihancurkan semua. Kemudian kerajaan Babel itu Nebukadnezar. Kemudian kerajaan Persia itu banyak ya. Itu Kores, raja yang pertama Kores. Kemudian Kambises, Darius, Ahasuero. Ini kitab saudara. Artasasta itu nanti kitab Nehemia, itu nama-nama raja, itu raja Persia. Kemudian dalam kitab Ezra ini ya, mereka diberikan izin untuk pulang. Itu artinya apa? Itu artinya keluaran yang kedua, Exodus yang kedua, seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu sama seperti itu, bangsa Israel yang dibuang ke Babel, mereka keluar lagi, keluar. Kemudian bangsa Israel diperbudakkan, mungkin tinggal di luar negeri, kemudian diberi izin untuk pulang. Apa yang mereka kerjakan yang pertama? Yaitu bangsa Israel zaman Mesir, bangsa Israel zaman Persia ini dua-duanya sama. Yang keluar dari
Mesir atau Persia itu mereka akan membangun bait suci. Itu tugas mereka. Atau zaman Musa kemah suci. Jadi semua cerita di dalam kitab Ezra ini ya, itu sangat mirip dengan kisah zaman Musa dan kisah zaman Salomo yang membangun bait suci. Itu semua ada kemiripan. Misalnya di sini Ezra ayat 1 pasal 1 ayat 6. Dan segala orang yang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Keluaran pasal 12 juga sama. Waktu bangsa Israel hari raya Paskah ya, mereka keluar, itu banyak orang-orang Mesir yang kasih hadiah. Seperti emas dan perak. Ini juga terjadi waktu mereka keluar dari Persia juga. Mengapa menulis seperti ini? Karena apa yang terjadi zaman Musa, ini sekarang zaman Zerubabel, dalam rombongan yang pertama, ini juga terjadi sama. Jadi dengan perak dan emas ini itu menjadi bahan untuk membangun bait suci. Jadi ada kemiripan sama ini, Keluaran ini ya, kemah suci ini sama dengan hampir sama dengan bait suci Zerubabel ini ya. Kemudian ini juga Ezra 3 besok ya, pasal 3 ayat 7. Bahan untuk membangun bait suci Zerubabel itu bahannya kayu aras dari Lebanon. Bukan kayu yang ada di Yerusalem atau di sekitarnya. Itu kayu aras dari Lebanon, itu sama dengan zaman Salomo. Zaman Salomo. Salomo membawa bahannya semua dari Lebanon kan. Kemarin kitab Raja-Raja atau Dua Tawari ya. Jadi semuanya ya sesuai dengan zaman Musa, zaman Salomo. Biar bait suci Zerubabel ini betul-betul ya sah, resmi. Seperti zaman Musa dan zaman Salomo. Itu maksudnya. Karena bait suci itu tidak boleh sembarangan dibangun atau mungkin sesuai dengan kondisi setiap zaman tidak. Kemudian Ezra pasal 3 ayat 8 juga. Pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem. Dalam bulan yang kedua mereka mulai membangun. Ya, mengapa bulan yang kedua? Memang bulan yang kedua biasanya itu udah mulai musim semi ya, musim semi agak panas cuacanya, sehingga bagus untuk bekerja. Tetapi bukan hanya itu, karena bait suci Salomo juga mulai dibangun bulan yang kedua. Maka bait suci Zerubabel ini juga dimulai dengan bulan yang kedua. Kemudian ukurannya juga sama, kemudian di sini juga ya, persembahan juga sama. Semua itu persembahan dengan sukarela. Itu sama yang zaman Musa, semua itu orang Israel mengumpulkan persembahan dengan sukarela, dan juga zaman Daud juga seperti itu. Jadi kira-kira 20 tahun ya mereka membangun, tapi 15 tahun terhenti. Kira-kira 20 tahun mereka membangun bait suci Zerubabel. Kemudian bait suci dan Yesus itu ya persamaannya suku Yehuda saja yang dapat membangun bait suci itu. Jadi itu Yesus Kristus mengapa lahir dari Daud, dari suku Yehuda? Karena suku Yehuda juga saja yang bisa. Kemah suci Musa juga sama ya. Oholiab dan Hul, 2 orang tukang kan. Itu Hul itu suku Yehuda. Salomo suku Yehuda. Zerubabel suku Yehuda. Kemudian Yesus Kristus suku Yehuda. Dia yang membangun, dia saja, suku Yehuda saja yang bisa dapat membangun bait suci. Kemudian ya selalu ada tantangan. Jadi orang Samaria itu mau membantu, terlibat dalam membangun bait suci, tapi
menolak mereka, maka melawannya, melawan. Karena orang Samaria itu sudah kawin campur, sudah mungkin menikah dengan orang Asyur, agamanya juga kurang jelas, agama Samaria juga ya banyak itu mirip tapi beda, sehingga menolak orang Samaria dalam membangun bait suci. Itu kerajaan Babel ya, istana raja kerajaan Babel itu Nebukadnezar itu peradaban mereka sangat berkembang, kerajaan Babel. Kemudian itu kerajaan Persia itu luas ya, Persia luas. Nanti kerajaan Yunani lebih luas ya, lebih luas. Alexander sampai India lebih luas. Itu kerajaan Persia ini juga 127 provinsi. Nanti kita besok ya tertulis luas. Kemudian tadi sharing ya, itu Luther ya, Luther mereka pulang ke Yerusalem. Itu rombongan yang pertama Zerubabel dan Yesua ya, itu mereka berangkat dari Nippur karena mereka tinggal di daerah sini. Seperti zaman dulu di Gosen ya, orang Israel di Mesir, mereka tinggal di Mesir ya, di Gosen di Mesir. Seperti itu Nippur, mereka pulang, kemudian Yerusalem. Kemudian rombongan yang kedua ini Ezra. Nehemia itu dari Susa. Susa itu ibu kota. Nehemia itu pejabat ya, pejabat. Maka itu perjalanan mereka. Kira-kira ini sekarang daerahnya Iran ya, Iran sampai ke Yerusalem kira-kira 1.600 km. Jauh ya, jauh. Jadi itu zaman nabi-nabi ya, nabi-nabi di sini Hagai, Zakaria, Ezra, Nehemia, Maleakhi itu hampir sama zamannya. Kemudian orang Israel disebar ke seluruh dunia ya, dibuang ke Babel. Ada yang tidak pulang juga. Di sini pasal 2 daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan kan. Di sini ada nama-nama pasal 8 juga ada daftar. Tapi ada yang tidak pulang juga. Ada yang tidak mau pulang, artinya mau tinggal di Persia. Karena udah hidupnya stabil, udah 70 tahun berlalu, sehingga mungkin kalau pulang ke Yerusalem, ya mereka juga agak sulit bertahan karena dibesarkan di Babel, lahir di sana, mungkin percaya kepada Yahweh itu imannya mungkin tidak ada, hanya menyembah berhala di daerah mereka sehingga ya masih ada yang tidak pulang juga. Tetapi mereka tetap membuat tempat ibadah di daerah yang mereka tinggal. Itu namanya sinagog. Sinagog itu biasanya 10 kakak berkumpul membuat tempat ibadah. Sebagai orang diaspora ya, diaspora. Jadi zaman Ezra ini baru muncul khotbah. Dulu sebelum Ezra biasanya khotbah itu tidak begitu banyak. Baru muncul kitab Yesaya ya, kitab Nehemia itu baru muncul kata mimbar. Karena sebelum Ezra biasanya itu mereka di kota Yerusalem ibadahnya yang menyembelih hewan domba, mempersembahkan, udah selesai ibadahnya. Tetapi zaman Ezra, zaman Nehemia ini baru mereka mulai khotbah, menyampaikan hukum Taurat. Itu mulai terjadi. Sampai sekarang di gereja juga ya, kita khotbah. Bukan menyembelih hewan domba ya. Itu mulai muncul budaya seperti ini ya, zaman Ezra ini. Jadi kesimpulannya pemulihan untuk sisa-sisa umatnya pasti terjadi. Tuhan bukan hanya Tuhan yang menguasai Yerusalem dan Israel ya di sebuah negara. Allah Yahweh itu menguasai memerintah seluruh negara, semua raja-raja. Karena dia raja atas segala raja ya. Sehingga
eh, kita selalu itu memiliki, walaupun kadang-kadang ya mengalami kehancuran seperti dibuang ke Babel, tetap memiliki pengharapan. Itu sangat penting karena suatu hari Tuhan akan memulihkan. Kalau saudara-saudara mungkin seorang ayah hilang anak di pinggir jalan, gimana? Bapak itu ya mungkin dibiarin, tidak memperhatikan anaknya yang hilang itu kemana, di mana. Itu tidak ada seorang ayah seperti itu. Kalau seorang ayah hilang anak di jalan, ya dia akan mencari anaknya, akan datang sampai ke ujung bumi kan. Allah Bapa kita juga sama, akan mencari anaknya, bangsanya yang dia pilih. Jadi itu sangat penting ya. Maka kita selalu memiliki pengharapan mutlak. Selalu berharap kepada Tuhan. Kalau sudah genap waktunya, Tuhan akan menggerakkan ya hati raja-raja dunia juga, akan mungkin cara yang lain akan dipulihkan. Kerajaan Babel itu juga sebenarnya salah satu Allah saja untuk mengajar bangsa Israel. Sementara kan kerajaan Babel juga dihancurkan. Jadi kita selalu memegang pengharapan mutlak. Itu sangat penting ya dalam kehidupan kita. Jangan melihat sisi negatif, atau jangan bergaul dengan orang yang suka berbicara hal-hal pesimis. Itu kita harus menjauhkan teman-teman seperti itu ya. Kita selalu melihat masa depan yang terang itu. Karena Allah akan memulihkan sisa umatnya. Itu sisa-sisa itu sering disebut remnant. Masih ada sisanya. Zaman sekarang juga ya, gereja mungkin hancur, banyak masalah, tapi kita selalu punya harapan yang besar. Kemudian membangun ibadah. Membangun bait suci itu sama dengan membangun ibadah ya, ibadah. Jadi zaman ini ya mungkin banyak itu halangannya, khususnya corona. Dan juga saudara-saudara mau ibadah, pasti ada tantangannya. Tantangan, ada yang melawan keluarga sendiri juga, atau mungkin ya iblis itu tidak suka kerajaan Allah diperluas, atau mungkin jemaat ibadah. Tapi saudara-saudara ya, jangan mencari alasannya. Jangan mencari alasan. Ya memang ada corona, tapi kita tetap ibadah di tempat masing-masing setiap hari atau di gereja. Kemudian pelayanan Ezra itu sangat penting ya. Karena zaman Ezra itu baru muncul mimbar, khotbah. Seperti zaman sekarang. Jadi Ezra itu meneliti, melakukan, dan mengajar Taurat. Meneliti, melakukan, mengajar Taurat. Jadi saudara-saudara, betul-betul kupas firman Tuhan ini. Alkitab tipis, tetapi kebanyakan jemaat tidak memperhatikan. Tidak ada yang sungguh-sungguh meneliti firman Tuhan. Karena zamannya zaman gelap. Jadi betul-betul meneliti dan melakukannya kehidupan sehari-hari, kemudian mengajar. Itu sama dengan perintah Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi itu pelayanan Ezra harus dilakukan oleh kita juga. Itu sangat penting zaman sekarang. Jangan hanya dengar-dengar terus, jangan hanya mungkin sedikit-sedikit ya. Hanya dengar-dengar saja, tapi saudara-saudara kupas, betul-betul memahami. Beberapa tahun, ya udah bisa mengajar orang lain. Kemudian jangan kompromi dengan orang tidak percaya. Jadi Ezra itu 60 tahun kemudian dia datang dengan rombongan yang kedua, itu dia hancur ya. Karena baru berlalu 60 tahun, tetapi orang Israel yang dipulihkan oleh Tuhan dengan anugerah yang besar,
Tetapi mereka udah berkompromi sama orang-orang tidak percaya melalui perkawinan campur. Itu sedih ya, hancur. Maka ya itu mereka berkumpul, menangis. Banyak jemaat juga sekarang ya berkompromi sama dunia ini. Kawin dengan dunia ini. Cinta sama dunia ini. Maka nama-nama mereka juga tertulis ya. Ezra pasal 10 itu. Tertulis nama-nama mereka yang sangat malu kan. Malu. Nama kita tertulis di dalam Tapetar yang pulang dari Persia. Bukan mungkin nama anak-anak kita tertulis di dalam Tapetar perkawinan campuran itu. Sedih ya. Jadi itu mereka dilempar ke neraka seperti nama tertulis di dalam kitab kehidupannya, kitab kehidupan. Nama kita harus tertulis di dalam kitab kehidupan. Jadi itu saja